wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh lil-ghaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 76. Wa tawassuh bima lam yahsul syaratuhu asyara'iyyu al-kafiri wa mutu'uhu dalam Lubul Usul Imam Syakaria Al-Ansari mengatakan wa jawazu ayasihu mimma lam yahsul syaratuhu asyara'i al-kafiri wa wutu'uhu. Imam Syakaria Al-Ansari mengatakan terjadi silang pendapat mengenai permasalahan apakah non-muslim, apakah manusia non-muslim terkena taklif mengenai hal ini. Ulama terjadi silang pendapat. Lalu al-ashah jawazu mimma lam yahsul syaratuhu asyara'i al-akhiri wa wutu'uhu. Pendapat al-ashah mengatakan non-muslim terkena taklif. Lalu pendapat al-ashah ini memiliki dalil, memiliki hujjah. Hujjahnya adalah yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi
سقر قالوا لم نك من المصلين. Ini adalah hujjah ayat yang digunakan dalam al-asyah bahwa non-muslim terkena taklif untuk melakukan syuru'iyah, untuk menjalankan syariat agama. Yatasa'aluna 'anil mujrimina, pada waktu non-muslim ada dalam neraka Jahannam, antara satu non-muslim dengan non-muslim yang lain bertanya, wahai non-muslim, wahai Syiah, kenapa engkau ada dalam neraka Jahannam? Kenapa engkau masuk dalam neraka Syaqar? Ma salakakum fi Syaqar? Qalu lam nakum minal musallin. Jawabannya, saya masuk dalam neraka Jahannam sebab pada waktu saya ada di dunia, saya tidak melakukan sholat. Inilah dalil bahwasanya non-muslim terkena taklif untuk menjalankan syariat agama, sehingga pada waktu di akhirat umat non-muslim banyak sekali terkena pasal-pasal hukuman, mulai hukuman tidak melakukan sholat, tidak melakukan syahadat, tidak melakukan puasa dan lain-lain. Inilah dalil kelompok al-asyah. Dalilnya, yatasa'aluna 'anil mujrimin, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Lalu Imam Sya'arya Al-Ansari dalam Rayatul Usul menjelaskan, wal asyahu jawazu ayat taklif
bima lam yahsul syaratu asyara'i fayajuzu at-taklifu bil masyruti hala adam syarati al-akhiri yajuzu taklifu bil syuru'i ma'a intifa'i syartiya fil jumlati minal imani al-mutawaqqafi alaihi an-niyatu itlau tawaqqafa ala husuli syarti ma kullifa lam tajib sholatun qabla tuhri wa niyati lintifa'i syartiyah wallasimu batilun min daruriyati. Kelompok pertama yaitu kelompok al-asy'ariyah mengatakan bahwa non-muslim terkena taklif walaupun pada saat itu non-muslim belum melakukan syaratnya sholat. Syaratnya sholat nuharah, syaratnya sholat al-Islam. Walaupun non-muslim belum Islam, walaupun non-muslim belum melakukan toharah, walaupun syaratnya belum terpenuhi, non-muslim tetap terkena tuntutan syariat. Lalu kelompok al-asy'ariyah ini memiliki alasannya yaitu seandainya syahnya taklif menunggu adanya syarat sholat, maka tentu manusia yang belum toharah, yang mana waktu sholat sudah masuk, tentu manusia atau syahid tidak terkena wajibnya sholat. Demikian ini jelas batal, jelas salah. Ini alasan kelompok al-asy'ariyah. Seandainya syahnya taklif tergantung menunggu syaratnya sholat terpenuhi, maka pasti ada istilah syahid yang belum wudhu walaupun waktunya sudah masuk, syahid tidak terkena taklif. Dan taklif sholat zuhur tertentu untuk manusia-manusia yang sudah memiliki toharah. Demikian ini jelas
tidak dibenarkan. Lam tajib sholatun qabla tuhri wan niyati lintifa'i syar'iyah walasimu batilun min darurati wa ila la yajuzu. Lalu kelompok yang kedua mengatakan non-muslim yang belum melaksanakan syarat sholat tidak terkena taklif. Lalu kelompok ini memiliki dalil idla yumkinu imtisalu lawwaqa'a. Kelompok yang kedua memiliki alasan seandainya sah, seandainya terjadi taklif pada non-muslim, taklif pada manusia yang belum memenuhi persyaratan, maka manusia ini atau non-muslim ini tak mampu untuk menjalankan taklif. Non-muslim yang belum toharah, non-muslim yang belum Islam, andaikan terkena taklif untuk sholat, maka jelas non-muslim tidak bisa imtisalum, tidak bisa melaksanakan sholat. Sebab sholat syaratnya harus Islam. Ini dalil hujjah kelompok yang kedua. Wa ujiba bi imkani imtisalihi bi ayyu'tiya bil masyruti ba'da syarati. Lalu hujjah pendapat kedua ditolak oleh kelompok pertama bahwa mengenai imtisalu, melakukan perintah Allah, melakukan sholat bisa dilakukan dengan cara melakukan persyaratan wudhu. Dalam artian setelah ia terkena taklif, lalu non-muslim langsung toharah lalu sholat, sehingga walaupun dalam keadaan non-muslim bisa terkena taklif, sedangkan untuk menjalankannya non-muslim ini bisa dengan cara toharah terlebih dahulu, setelah itu non-muslim sholat. Ini kelompok yang kedua. Lalu
wal asyahu wutu'u fayu'aqibu ala tarki imtisali wa insya'ata anil akhiri al asli bi imanihi tarhiban fihi qala Allah ta'ala yatasa'aluna 'anil mujrimin. Allah al-asyar mengenai apakah terjadi mengenai non-muslim terkena hijab, apakah dalam syariat mengenai non-muslim terkena taklif. Al-asyah pendapat yang asyah mengatakan wu'un terjadi atau ada dalam syariat. Lalu kelompok al-asyah ini menampilkan hujjah mengenai terjadinya non-muslim terkena taklif. Hujjahnya adalah yatasa'aluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Inilah dalil bahwasanya memang terjadi dalam syariat mengenai non-muslim terkena taklif untuk menjalankan syariat agama Islam. Dalilnya pada waktu non-muslim ada di neraka jahanam, neraka syaqarin. Lalu antara satu non-muslim dengan satu non-muslim yang lain saling bertanya, wahai non-muslim A, kenapa engkau ada dalam tempat jahanam? Lalu menjawab si A, lam nakum minal musallin. Saya masuk di neraka jahanam sebab pada waktu saya masih ada di dunia, saya tidak melaksanakan sholat. Lalu contoh lain mengenai ayat wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna syahada. Ini ayat mengenai non-muslim terkena taklif untuk menjalankan kewajiban
syaat. Wa qala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ayat ini dalil non muslim masuk neraka sebab tidak mau menyembah Allah Ta'ala. Lalu ada satu ulama yang mentakwil mengenai ayat sholat, lam naku minal musyallina, lafaz al-musyallina ditakwil dengan masalah iman. Lalu syahat, ayat yang menerangkan syahat ditakwil dengan masalah kalimat tauhid. Wa dzalika fi syalsah syir'i ama ila ba'idun. Takwil semacam ini termasuk takwil yang jauh dari kebenaran. Satu ulama ada yang mentakwil masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Minal musallin, ada satu ulama mentakwil sholat, takwil dengan iman. Lalu ulama yang mentakwil semacam ini atau takwil semacam ini ba'idun, jauh sekali, atau termasuk takwil ba'idun, takwil yang jauh. Lalu mengenai hal ini, kelompok yang kedua mengatakan wa ila laisa biwaqi'in idzil ma'murati mimma ulifat mi al-akhiru masalan la yumkinu ma'al kufri fi'luha wa la yu'maru ba'dal iman biqadaiha wal manhiyatu mahmulatun alaiha hadron min tab'id ta'lif wa ila wa'i'un fil manhiyati fa'ad li'imkani imtisyaliya ma'al kufri li'adami tawakufya ala niyatin bihilafil ma'murat wa ila wa'i'un fil murtati duna ghairihi minal uswari. Mengenai apakah taklif terhadap non-muslim apakah mutu'un atau tidak terjadi,
apakah dalam syariat ada dalilnya mengenai hal ini? Ulama terjadi silang pendapat. Al-Asy'ar mengatakan wudu'un ini terjadi dalam syariat, sedangkan dalilnya yaitu ayat yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal mushallina. Lalu kelompok kedua mengatakan lam yaqa, tidak terjadi, sebab yang namanya taklif, yang namanya menjalankan sholat membutuhkan niat, sedangkan non-muslim dalam keadaan non-muslim tidak sah melakukan niat. Ini alasan kelompok yang kedua. Alasan kelompok kedua dalam keadaan akhir tidak mungkin mampu melakukan syariat. Semisal syariat dalam keadaan non-muslim tidak mungkin bisa ditaklif dengan sholat. Sebab sholat membutuhkan syarat, syaratnya adalah Islam. Lalu dalam Islam syaratnya harus niat. Sehingga dalam keadaan non-muslim syariat tidak wajib untuk melakukan sholat. Lalu dalil kedua bahwasanya non-muslim andaikan masuk Islam tidak wajib qadha. Ini dalil yang kedua. Lalu pendapat pertama mengatakan non-muslim pada waktu masuk Islam tidak wajib qadha targhiban, untuk motivasi supaya non-muslim merasa senang dengan masuk Islam. Tetapi kelompok kedua mengatakan non-muslim tidak terkena taklif. Salah satu dalilnya adalah andaikan non-muslim masuk Islam maka tidak wajib qadha. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan wa ila waqi'un fil manhiyat, mengenai taklif non-muslim terkena taklif hanya dalam wilayah al-manhiyat, sesuatu yang
dilarang atau dicegah seperti zina, zina. Sedangkan fil ma'murati sesuatu yang diperintah untuk melakukan non muslim tidak terkena taklif, sehingga kelompok ketiga ini memilah-milah anehan fil manhiyati, maka non muslim tidak terkena taklif. Lalu seandainya fil ma'murati maka non muslim terkena taklif, muncul pertanyaan, kenapa kelompok ketiga ini memilah-milah? Jawabannya, sebab dalam manhiyat tidak butuh niat. Contoh semisal tarkus zina, wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Ini contoh manhiyat, meninggalkan sesuatu yang dicegah seperti zina, tidak usah niat, tidak butuh niat, sehingga non muslim melakukan tarkus zina bisa. Sehingga kelompok yang ketiga mengatakan adean dalam wilayah al-manhiyat non muslim terkena taklif. Lalu dalam masalah waqi'un fil manhiyat faqat li'imkani imtisaliyah ma'al kufri li'adami tawaqqufiyah ala niyatin milafi ma'murat. Manhiyat ini sesuai dalam lubul usul, la taklifa illa bifi'lin. Lalu dalam taklif apabila fi'lu ini butuh niat. Lalu dalam manhiyat imtisalul manhiyat yaitu tarkus zina ini tidak butuh niat, sehingga mengenai non muslim terkena taklif hanya dalam masalah manhiyat atau sesuatu yang dicegah. Lalu kelompok yang keempat mengatakan non muslim tidak terkena taklif kecuali yang murtad, kecuali manusia yang murtad. Lalu mengenai hal ini Imam Isnawi tampil membawa syuru'iyah. Salah satu syuru'iyahnya adalah dalam kitab Tamhid halaman 107. Ini kitab At-Tamhid
fi tahrijil furu' alal usul yang ditulis oleh Imam Isnawi. Beliau menampilkan syuru'iyah jawazu i'anatil muslim lahu ala ma la yahillu indana al-aqli wa syurbi fi nahari Ramadan biziyafatin awiriya fa in qulna laysa mu'allafan bil furu' fala yahrumu alal muslim dzalik wa in qulna innahu mu'allafun bi fa yataharaju alal khilaf. Syuru'iyah mengenai apakah non-muslim terkena taklif. Syuru'iyahnya adalah pada waktu Ramadan andaikan syahid melakukan jual beli, menjual makanan, lalu yang membeli adalah non-muslim, maka jual belinya dianggap haram sebab i'anatul maksiat apabila berpijak dari pendapat yang mengatakan non-muslim terkena taklif. Andaikan berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa non-muslim terkena taklif menjalankan puasa Ramadan, maka andaikan syahid menjual makanan pada siang bolong pada bulan Ramadan, maka syahid tergolong i'anatul maksiat walaupun yang membeli adalah non-muslim. Sebab non-muslim terkena taklif untuk puasa Ramadan. Lalu seandainya berpijak dari pendapat bahwa non-muslim tidak terkena taklif, maka apa yang dilakukan oleh syahid yaitu menjual makanan pada bulan Ramadan pada non-muslim tidak tergolong i'anatul maksiat. Lalu supaya untuk mudah dipahami, tampil Imam Syadjani dalam masalah hal ini. Beliau menampilkan beberapa syuru'iyah dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syadjani. Beliau mengatakan al-kuffaru muhatabuna bi furu'il Islam inda Syafi'i radhiyallahu anhu wa ilaihi dhahaba aksarul mu'tasilah wa tuja fi dzalika bi umumatin minal Qur'ani aqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin
Wahada yaqulu ala annahum mu'aqabuna bitar'is sholati dalam tahrijul syuru' alal usul tampil Imam Asy-Syadzali. Beliau mengatakan bahwa non-muslim terkena tuntutan untuk menjalankan syariat. Lalu beliau menampilkan hujjah, menampilkan dalil. Dalilnya adalah masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Lalu setelah menampilkan hujjah, beliau menampilkan beberapa ru'yah, salah satunya wa yatafara'u an hadzal asli masailu minha annal murtada idza aslama lazimahu qada'us sholati al-fa'itati fi ayyami iddah wa hadza ayyami siyami al-fa'itati fi ayyami iddah indana khilafan lahu fa innahu al-haqqa al-murtada bil akhiri al-asliyi fi annahu la yukhatabu bi furu'is syar'i. Salah satu furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali yaitu apabila syahid melakukan murtad, maka pada zaman murtad semisal 1 bulan atau 2 bulan pada waktu itu bulan Ramadan dan Syawal, maka pada waktu syahid masuk Islam atau kembali pada Islam, wajib mengqadha semua kewajiban 2 bulan termasuk puasa Ramadan. Sebab walaupun status syahid adalah murtad, tetap terkena hisab, tetap wajib menjalankan syariat. Ini sesuai pendapat satu kelompok. Ini dinamakan tahrijul furu' alal usul, sehingga dengan adanya tahrijul furu' alal usul mempermudah santri untuk memahami lubul usul. Sebab lubul usul lafaznya sedikit tetapi maknanya luas sekali, seperti dalam pembahasan esok hari ini, wa jawazu bima lam yahsul syartuhu asyar'i al-akhiri wa wudu'uhu. Mudah-mudahan ngaji ini
membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.